Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Muhattamat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim ibn Syekh Salih ibn Ahmad Al-Khuraisi. Kita masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sampai kepada An-Naqid At-Tasi', pembatal keislaman yang ke-9, yaitu berkata penulis, "Man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al khuruj an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafir." Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbolehkannya Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Jadi barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh tidak mengikuti syariat atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga seperti keyakinan sebagian Yahud, ya, yang mereka meyakini risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beranggapan risalah tersebut khusus untuk orang Arab. Akan tetapi kalau kita, menurut mereka, tetap menjalankan syariat Musa alaihi salam. Ini mirip kondisinya seperti itu. Nah, maka tetap kafir. Orang yang punya keyakinan seperti itu, maka dia kafir. Berkata pensyarah, wa hadha naqid dhahirun wadihun wal iyadzu billah. Dan pembatal ini sangatlah jelas dan tampak, atau sangatlah tampak dan jelas, wal iyadzu billah. Dan kekafiran yang meyakini dengan keyakinan ini lebih terang benderang daripada matahari yang berada di pertengahan siang. Artinya jelas, kekufurannya jelas. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnah katsirah jiddan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut berdasarkan kitab dan sunnah sangatlah banyak. Ya. Maka sangat masyhur sehingga
tidak butuh lagi untuk disebut-sebut. Ya, saking masyhurnya. Ya. Dan lebih banyak ya dari pembatasan, artinya sangat banyak. Nah. Dan dalil-dalil tersebut tidaklah samar kecuali bagi orang yang Allah butakan basirahnya dan Allah benamkan hatinya. Nah. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh keluar, ya, artinya apa? Dia boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, atau dia mengira dia cukup tidak butuh dengan syariat tersebut, ya, atau dia pun memotivasi untuk keluar darinya, untuk keluar dari syariat, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Dan pembatal ini, ya, tidaklah diyakini melainkan oleh kaum sufi yang ekstrim, ya, gulatus sufiyah. Jadi kaum sufi yang ekstrim dan yang semisal mereka, yang setan pun menertawakan mereka, ya. Dan setan menipu mereka dan menghiasi buruknya amal-amal mereka, sehingga mereka mentaatinya dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka mereka dengan kebodohannya membolehkan, ya, bagi yang sudah mencapai tingkatan ilmu dan pengetahuan tertentu untuk keluar dari syariat. Jadi dari keyakinan sebagian sufiyah, kalau sudah pada tingkatan ma'rifah atau tingkatan tertentu dari ilmu yang dia dapatkan dari syekh toriknya, ya, maka menganggap boleh keluar dari syariat. Karena bagi dia, saya sudah langsung dapat ilmu dari Allah, ya, yang disebut dengan mukasyafat. Jadi sudah terbuka tabir antara dirinya dan Allah. Nah, sehingga ilmu dia langsung ilmu dari Allah, tidak perlu lagi nabi, ya, karena sudah langsung dapat perintah dan larangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala menurut keyakinannya. Nah, ini yang punya keyakinan seperti ini kafir. Ya, yang punya keyakinan seperti ini kafir. Ya. Sehingga apa? Mereka menggugurkan dari orang yang sudah pada tingkatan tersebut taklif. Ya, orang seperti ini ketika misalkan apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan, tidak menjalankan kewajiban, menganggap oh enggak, dia mah sudah tingkatan wali, sudah tingkatan tertentu, sehingga sudah tidak lagi kena beban syariat. Dia punya ilmu laduni sebenarnya. Ilmunya langsung dari Allah. Ya. Dia berkeyakinan seperti itu. Ya. Nah, maka yang seperti ini kufrun wa khurujun anil Islam. Ini bentuk kekafiran dan keluar dari Islam. Dan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam qasidah nuniyahnya, ya, fal kufru laisa siwal inad wa raddi ma ja'a ar-rasul bihi liqawli fulan fanzur la'alaka hadha duna allati qad qalaha fatabu'u bil khusran. Ya. Maka kekufuran ini bukan hanya sekedar penentangan, ya, dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul dengan pendapat fulan.
maka perhatikanlah. Bisa jadi ya kamu demikian tanpa yang telah diucapkannya, maka sehingga kamu kembali dengan membawa kerugian. Nah, maka apabila menolak ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak sebagian ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW merupakan kekufuran, ya, maka bagaimana kalau dia keluar dari syariat secara keseluruhan? Ya, maka bagaimana kalau memang dia betul-betul keluar dari syariat secara keseluruhan, dengan artian dia sudah lagi tidak terikat dengan syariat, tidak terikat dengan halal haram. Nah, sehingga bebas melakukan apapun. Dan ini sumber kejahatan. Ya. Baik. Oleh karena itu banyak sekarang kejadian, misalkan apa? Kejahatan seksual di pesantren. Kok bisa-bisanya misalkan apa? Kiai sampai misalkan ngambil 50 santri, ya kayak panen ikan gitu kan, memancing, ya. Kok bisa-bisanya juga santrinya kena gitu. Ya, di antara sebabnya adalah doktrin-doktrin yang seperti ini. Ya. Karena dia sudah mengaku-ngaku sudah mencapai derajat tertentu di dalam ilmu tarikatnya, sehingga tidak mengapa seperti itu. Ya, modusnya banyak. Transfer ilmu lah. Ya, untuk membersihkan rahim lah. Ya. Di antara bualan-bualan yang menjijikan. Nah, ini sumbernya. Sumbernya ini. Ya. Taib. Dan mereka dalam melakukan hal tersebut tentu memiliki syubhat. Ya. Maksudnya apa? Mereka mendalili amal. Ya, seakan-akan punya dasar akan hal tersebut. Yaitu apa? Mereka berdalil atau beralasan dengan kisah Khidir bersama Musa alaihissalam. Ya, dari kisah Khidir dan Musa kan zahirnya Khidir itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Zahirnya. Ya. Zahirnya seperti itu. Zahirnya Khidir ini kan melakukan kemungkaran, makanya diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertama apa? Melobangi kapal zalim kepada orang. Kapal masih bagus ini dilobangi, makanya diingkari oleh Nabi Musa. Ya. Kemudian kedua, membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Ya. Kemudian ketiga, ya, dia dalam keadaan butuh, kemudian dia melakukan suatu pekerjaan tapi tidak minta upah, padahal butuh. Ya. Baik. Nah, maka berdasarkan hal inilah tuh lihat, Khidir saja melakukan hal yang zahirnya adalah kemungkaran, tapi di balik itu adalah suatu kebaikan. Nah, kemudian mereka beralasan juga seperti itu. Ya, saya ini melakukan yang seperti ini, zahirnya adalah kemungkaran, tapi di balik itu ada kebaikan. Dari sana berangkatnya. Ya. Makanya di dalam ta'liq Kasfus Syubhat, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menukil kisah Sufiyah. Ya. Dan ini juga dulu pernah disampaikan oleh Syekh Daud Al-Mahi, ya, hafizahullahu taala, ketika daurah di Bogor dulu. Ya, ketika beliau membahas kitab Madhab Syiah Al-Itsna Asyariyah. Ya. Baik. Maka dikisahkan, ya, seorang sufi tersebut pertama dia mendoktrin muridnya.
Ya, apa doktrinnya mirip, sebenarnya mirip dengan apa yang dikatakan kepada Musa oleh Khidir. Apa? Jangan banyak tanya. Jadi apapun yang kamu lihat, jangan banyak tanya. Nah, kemudian Syekh Tariq ini melewati pasar. Di situ ada keledai. Dan keledai tersebut, naudzubillah ya, akramakumullah, digauli oleh Syekh Tariq tersebut. Muridnya menampakkan raut muka pengingkaran dan sepertinya mau bertanya. Kemudian apa doktrinnya? La tas'al hatta la tuhram. Kamu jangan banyak tanya, nanti kamu tidak dapat ilmu. Ya, kamu jangan banyak tanya, nanti kamu tidak dapat ilmu. Itu doktrin seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Adapun ihtijaj mereka dengan kisah Khidir, ya, mereka berhujah dengan kisah Khidir bahwasanya Khidir dibolehkan keluar dari syariat Musa alaihissalam, maka ini adalah dalil atas kebodohan mereka dan minim pengetahuan mereka terhadap agama. Ya. Karena apa? Tidak samar bagi orang yang memiliki ilmu walaupun sedikit, orang yang memiliki basirah walaupun sedikit, ya, bahwasannya risalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini umum untuk seluruh makhluk baik manusia maupun jin sampai hari kiamat. Ya. Nah, pertama itu risalah Nabi ini umum. Dalam hadis disebutkan bu'itsu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus kepada yang merah dan yang hitam. Apa maksudnya? Aku diutus kepada yang merah dan yang hitam. Yang merah itu maksudnya jin. Aku diutus kepada jin dan manusia. Ya, merah itu kan dari api. Ya. Hitam itu tanah. Ya kan? Maksudnya aku diutus kepada manusia dan jin. Jin saja diwajibkan untuk beriman. Antum lihat di kisah surat Al-Ahqaf. Ya, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Ya. Dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu sekelompok dari jin, mereka memperdengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri qiraahnya Nabi SAW, mereka berkata ansitu, ya, dengarkanlah oleh kalian, diamlah dan dengarkanlah. Falamma qudiya, tatkala selesai Nabi membaca Al-Quran terus selesai dibaca, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pergi kepada kaumnya memberikan peringatan. Kemudian mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya aku mendengar kitab yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang ada di hadapannya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, ajibu da'i Allah. Sambutlah seruan dai yang mengajak ke jalan Allah. Wa aminu bih, dan imanilah. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosamu. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan melindungimu dari azab yang pedih. Nah, itu menunjukkan jin saja diperintahkan untuk beriman. Ya. Tapi bahkan para nabi pun, kalau mereka keumuran bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran-lembaran Taurat.
Ya. Kemudian Nabi melihatnya dan Nabi merah mukanya. Ya, mengingkari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengambil lembaran-lembaran Taurat. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasahu ila tibai." Kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan lain kepadanya melainkan harus mengikuti aku. Dan Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman menegakkan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga batilah pendalilan mereka dengan kisah Khidir alaihi salam. Ya. Kalau dikatakan itu kias, maka kias ma'al farik. Dan kias ma'al farik itu batil. Ya, kenapa kias ma'al farik? Mengkiaskan dirinya dengan Nabi Khidir. Khidir itu nabi. Sedangkan dirinya bukan nabi dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengkiaskan sesuatu dengan yang berbeda. Itu disebut dengan kias ma'al farik, batil. Nah. Taib. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Ya. Surat Al-A'raf ayat 158. Juga surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk rahmat bagi segenap alam. Ya, kenapa Nabi dikatakan rahmatan lil alamin? Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam diutus dengan membawa tauhid, memerangi syirik. Ya. Diutus membawa keimanan, memerangi kekufuran. Ya. Dan tauhid dan keimanan ini adalah sebab rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Ya. Bukan membenarkan segala hal, bukan itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, bukan membenarkan segala perkara, enggak, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Ya. Tapi Nabi alaihi wasallam diutus dengan membawa risalah yang apabila risalah tersebut ditegakkan, ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekafiran, kemusyrikan ini sebab azab. Maka membiarkan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah membiarkan turunnya azab. Ya, dan menyebabkan jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Supaya menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Nah. Dan sebagaimana telah ada ketetapannya di dalam kitab Sihah dari sisi yang lain, dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadanya di atas para nabi yang lain. Dan di antara keutamaan nabi apa? Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nas 'amah. Dahulu nabi itu hanya khusus diutus kepada kaumnya. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi kalau Nabi zaman dahulu khusus
kepada kaumnya secara khusus. Nah, maka dakwah Muhammad SAW meliputi seluruh hamba. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari mengikutinya dan mentaatinya. Dan tidak boleh ada yang merasa tidak butuh dari risalahnya. Adapun risalah para rasul sebelumnya, maka bersifat khusus kepada kaumnya saja. Ya. Nah, maka Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khidir alaihissalam. Dan Allah tidak mewajibkan kepada Khidir untuk mengikuti dan mentaati Musa. Ya. Bahkan di dalam kitab Sahihain disebutkan bahwasanya Khidir berkata kepada Musa, "Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin 'allamahu Allahu wa anta ala ilmin min ilmillah 'allamakahu Allahu la a'lamuhu." Kata Khidir, "Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di suatu ilmu di antara ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu berada di atas ilmu di antara ilmu Allah yang Allah ajarkan ilmu tersebut kepadamu dan aku tidak mengetahuinya." Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Khidir dia seorang nabi yang diberi wahyu kepadanya. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu. Ya. Dan lebih dari satu dari kalangan ulama muhaqqiqin menetapkan hal tersebut. Dan yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah zahirul Quran. Ya. Maka jelaslah bahwasanya Khidir tidak harus baginya mengikuti syariat Musa alaihissalam. Ya. Maka berdalil dengan Khidir atas bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam batilun zahirul butlan. Sangatlah batil dan kebatilannya sangatlah jelas. Nah, kemudian tidak samar lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi alaihi wassalam. Apa perjanjiannya? Bahwasanya mereka kalau sekiranya masih menemui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mengikutinya dan menolongnya, mendukungnya. Ya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin." Ya, surat Ali Imran ayat ke-81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya, tatkala aku mendatangkan kepada mereka berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan kepada apa yang ada bersama kalian. Nah, sungguh kalian harus beriman dengannya dan sungguh kalian harus menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui hal tersebut? Dan telah mengambil perjanjian dariku atas hal tersebut. Qalu, para nabi tersebut mengatakan, kami mengakui hal tersebut, kami ikrar dengan hal tersebut. Nah, qal, Allah berfirman, fashhadu, maka saksikan. Wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku bersama kalian termasuk syahidin, termasuk saksi. Maka apabila para nabi yang mulia alaihimussalamu, ya wajib bagi mereka, lazim bagi mereka mengikuti nabi kita Muhammad SAW kalau sekiranya mereka masih bertemu dengan Nabi SAW. Kalau sekiranya mereka diberi umur panjang kemudian masih bertemu dengan Rasulullah SAW, wajib bagi mereka mengikutinya.
Ya. Baik, sebagaimana Waraqah bin Naufal, dia bukan nabi ya, tapi Waraqah bin Naufal menyatakan hal tersebut. Dia mengimani nabi sebagai nabi dan dia mengatakan, kalau aku mendapati harimu itu, maksudnya hari ketika nabi diusir oleh kaumnya, aku akan menolongmu dengan pertolongan sekuat tenaga. Ini ikrar dari Waraqah bin Naufal. Namun tidak lama dari itu Waraqah wafat. Tapi dia sudah mengikrarkan akan mendukung Nabi SAW walaupun kondisinya sudah tua renta dan sudah buta. Ini ungkapan keimanan. Ya. Karena Waraqah ahli kitab, dia paham ajaran Rasul. Ya. Dan Waraqah tentu mengamalkan ajaran Rasul tersebut. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia jujur dengan ajarannya tersebut. Dan berikrar akan mendukungnya kalau keumuran. Dan tidak lama dari peristiwa tersebut, Waraqah wafat. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam kitab Bad'il Wahyi. Nah, maka para nabi saja wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau bertemu dengannya. Maka bagaimana yang kedudukannya di bawah mereka dari kalangan ulama, ahli ibadah dan seluruh manusia. Tentunya lebih wajib lagi. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang dimintai pertolongan. Nah, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala telah membahas panjang lebar di dalam permasalahan tersebut. Ya, di dalam kitab tasawuf yang terdapat di dalam kitab Majmu' Fatawa. Ya, maka barang siapa yang menginginkan tambahan penjelasan, maka silahkan merujuk ke kitab tersebut. Nah, kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, ketika menjelaskan pembatal ke-9. Jadi barang siapa yang membolehkan bagi seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, dikarenakan Allah mengutus Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan mewajibkan ketaatan kepadanya kepada seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk segenap umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Juga Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepada kalian seluruhnya. Maka barang siapa yang tidak menjawab seruan Rasul tersebut dan mengikuti Rasul tersebut, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sama saja dia tadinya Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau dia berada di atas agama manapun. Dikarenakan dengan diutusnya Nabi SAW, Allah mewajibkan untuk mentaatinya dan mengikutinya. Maka barang siapa yang dia berada di atas agama Yahudi atau Nasrani, maka sesungguhnya agama tersebut telah dimansuh, telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh seorang pun keluar dari ketaatan kepadanya, kepada Rasul SAW. Nah, adapun keluarnya Khidir dari ketaatan terhadap Musa, ya, dikarenakan Musa tidak diutus kepada Khidir, dan dikarenakan risalah Musa khusus untuk Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shaf ayat 5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah kepada Musa ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu tahu sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepada kamu, kepada kalian. Maka risalah Musa alaihissalam untuk Bani Israel tidak bersifat umum untuk seluruh manusia. Ya, demikian juga Khidir. Ya, dia berada di atas peribadatan kepada Allah.
Namun ulama berbeda pendapat mengenai Khidir, apakah dia seorang nabi atau orang soleh. Ini ada dua pendapat. Nah, pendapat pertama bahwasanya Khidir nabi. Dikarenakan apa? Dia melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan mukjizat. Ya, seperti tadi apa? Melubangi kapal. Kemudian membunuh anak. Kemudian apa? Menegakkan kembali benteng yang ingin roboh. Dan ini diantara perkara-perkara yang sifatnya mukjizat. Dikarenakan perkara tersebut dibangun di atas perkara-perkara gaib. Dan mukjizat tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Ya. Dan asal kisah Musa dengan Khidir, bahwasanya Musa alaihissalam pernah berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian mereka bertanya, Bani Israel bertanya, wahai Musa, apakah ada yang lebih berilmu daripada kamu? Kata Nabi Musa, enggak. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya ada seorang hamba di negeri ini dan itu, ya, yang dia memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi kepada orang tersebut dan mencari ilmu tersebut. Ya. Sebagaimana kisahnya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya, sampai akhir kisah tersebut. Nah ini asal dari kisah tersebut. Nah, maka Khidir dia tidak termasuk umat Musa. Nah, dikarenakan Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Demikian oleh karena itulah boleh bagi Khidir untuk keluar dari syariat Musa. Adapun Muhammad SAW, maka dia diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak boleh ada seseorang yang keluar dari syariatnya. Nah, kata Syekh, hada fi raddun ala sufiyah alladhi yaz'umuna annahum yasiluna ila halatin laisu bihajatin ila tibai rusul. Ya, maka di sini terdapat bantahan kepada kelompok sufiyah yang mereka mengklaim bahwasanya mereka kalau sudah sampai kepada suatu kondisi yang dimana mereka tidak butuh lagi kepada mengikuti para rasul, dan bahwasanya mereka sudah mengambil ilmu secara langsung dari Allah dan mereka tidak mengambil dari Rasul. Nah, mereka mengatakan Rasul itu hanya untuk orang awam saja. Adapun orang-orang yang sudah khusus, mereka tidak butuh kepada para Rasul. Dikarenakan mereka telah mengenal Allah dan sampai kepada Allah dan telah mengambil ilmu secara langsung dari Allah. Dan inilah ajaran yang dipegang oleh sufi ekstrim, ya, gulatus sufiyah. Bahwasanya mereka kalau sampai kepada suatu keadaan, mereka sudah tidak membutuhkan lagi Rasul. Maksudnya tidak membutuhkan lagi ajaran Rasul SAW. Sehingga mereka keluar dari syariatnya. Oleh karena itu, didapati mereka tidak sholat, tidak saum, tidak haji. Ya. Dan tidak mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dikarenakan mereka sudah menjadi orang khusus menurut keyakinan mereka. Ya, mereka mengatakan, ma nahnu bihajah ila Rasul. Kita tidak butuh kepada Rasul. Nah, mereka mengatakan nahnu wasalna ilallah, kita sudah sampai kepada Allah. Ya, nas'alullaha al-afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Ya. Taib. Hada qasdu Syekh min dzikri hadil mas'alah. Kata Syekh, ini adalah tujuan Syekh rahimahullah menyebutkan permasalahan ini. Hada raddun ala sufiyah alladzina yaz'umuna annahum yasa'ahumul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan radd, ya, merupakan bantahan kepada kaum sufi yang ekstrim tadi, gulatus sufiyah, yang mereka menganggap atau mengklaim bahwasanya mereka boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum laisu bihajatin ilaih. Ya, dikarenakan mereka menganggap sudah tidak butuh lagi terhadap ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya, sudah sampai kepada tingkatan tertentu, atau menurut mereka dengan istilah mukasyafat, ya, sudah terbuka tabir antara dirinya dan Allah, tidak butuh lagi dengan syariat karena sudah ma'rifat, sehingga dapati
nyeleneh, ya, melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya, jauh dari syariat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.